Suara melalui telepon itu berhati-hati tetapi tidak sabar. "Tuan Damar Au, halo," Damar berkata dengan tenang. "Siapa kamu?" Lin Au bertanya di sisi lain telepon. "Nama keluarga saya sama dengan Anda, dan nama keluarga saya Lin. Anda bisa memanggil saya Direktur Damar atau memanggil saya Dokter Lin," kata Damar. "Apa?" Lin Au tercengang. "Dokter Lin, apakah itu Anda? Apakah kamu terkejut?" "Kamu, Dokter Lin, kamu sangat baik. Mengapa kamu memanggilku? Sepertinya aku tidak memiliki kontak denganmu kan?" "Saya ingin berbicara dengan Anda." "Berbicara tentang apa?" "Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku." "Melakukan sesuatu?" "Dokter Lin, jika Anda mengalami kesulitan Anda dapat berbicara. Saya pikir keluarga Lin kami masih dapat menjalin hubungan persahabatan dengan Anda." "Kurasa tidak. Aku ingin kamu melakukan hal-hal selama kamu bukan keluarga Lin." Lin Au menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang Dokter Damar ingin saya lakukan?" "Saya ingin tahu tentang Lin Xingxiong dan lokasinya saat ini," kata Damar. "Apa?" Wajah Lin Au berubah dan dia hampir kehilangan suaranya. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, "Direktur Lin, apa maksudmu? Mengapa kamu menanyakan ini? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." "Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." "Apakah begitu?" "Saya tidak tahu di mana Anda mendengar tentang Lin Yingxing. Tetapi saya harus memberitahu Anda, ini adalah rahasia keluarga Lin saya. Tidak mungkin bagi saya untuk mengatakannya. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Bagaimanapun putrimu bekerja di Yang Huaku sekarang. Jika kamu tidak setuju, aku hanya bisa memecatnya," kata Damar dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Au tercengang. "Ronan di Yang Hua? Ya, saya secara resmi melamar pekerjaan hari ini. Saya akan mengirimkan foto pekerjaannya nanti, jadi Anda bisa memikirkannya," kata Damar dan menutup telepon. Kembali ke perusahaan, Lin Ronan berdiri gemetar di meja Damar. Wajahnya pucat, wajahnya dipenuhi keringat dingin, jantungnya berdetak sangat cepat hingga dia tidak bisa berdiri tegak. Klik. Pintu didorong terbuka. "Apa?" jeritan keluar. Lin Ronan sangat ketakutan sehingga dia mundur lagi dan lagi. Tetapi bagaimanapun juga dia tidak berdiri diam dan duduk di tanah. Melihat Damar masuk, Lin Ronan menggigil. "Direktur Lin, Damar, jangan bunuh aku. Tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku." Lin Ronan buru-buru berdiri dan berteriak dengan gemetar, "Ayo pergi, Anda sekarang adalah karyawan Yang Hua kami, bekerja keras di sini. Saya akan membayar Anda 10.000 yuan setiap bulan. Jangan khawatir, Anda berada di perusahaan untuk makan dan penginapan," kata Damar dengan tenang. "Direktur Damar, Anda menempatkan saya di bawah tahanan rumah." Lin Ronan bereaksi dan ingin menangis tanpa air mata. Dia tidak bodoh dan dia segera mengerti niat Damar. Damar akan memenjarakannya, gunakan dia untuk mengandalkan ayahnya. Lagi pula dibandingkan dengan dia, ayahnya Lin Au memiliki status lebih dalam keluarga Lin, memiliki lebih banyak kekuatan untuk berbicara, dan memiliki akses ke lebih banyak rahasia. Lin Au adalah satu-satunya putri seperti Lin Ronan. Saya ingin memiliki putra lagi, tetapi karena alasan fisik saya ditakdirkan untuk tidak memiliki anak. Jadi saya memberi putri saya," kata Ronan, berharap putrinya akan mewarisi garis keturunan di masa depan. Meskipun hanya seseorang putri, Lin Au juga sangat tertekan. Jatuh ke tangan Damar hari ini, beraninya Lin Au menolak. Itu pasti tunduk dengan patuh. Hanya hidup Damar yang harus patuh. Pada saat itu, garis keturunan Lin Au benar-benar menjadi pengkhianat bagi keluarga Lin. Lin Ronan sangat kesakitan. Dia menemukan bahwa dia datang ke Jiangsan untuk membelot ke Damar. Apa kesalahan besar. Ini baru saja meninggalkan sarang serigala dan memasuki sarang harimau lagi. Tahanan rumah. "Lin Ronan, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang sangat buruk? Jika saya menempatkan Anda di bawah tahanan rumah, mengapa saya mempekerjakan Anda? Kami menandatangani kontrak. Ini memiliki efek hukum," Damar dengan tenang berkata. Dan mengambil kontrak dengan jalan. Ketika dia keluar, dia gemetar di depan mata Lin Ronan. Lalu, "Direktur Damar, bisakah saya kembali?" Lin Ronan hampir menangis. "Kembali? Ya, kamu bisa kembali kapan saja."
Gerbangnya ada di sana, kamu bisa pergi, kata Damar tanpa ekspresi. Lin Ronan melihat ke arah gerbang namun tidak ada apa-apa di sana, kecuali seorang laki-laki tua berambut abu-abu. Pintunya terbuka, tetapi Lin Ronan percaya bahwa jika dia berjalan keluar melalui pintu itu, hidupnya akan segera hilang. Siapa orang itu? Lin Ronan bertanya dengan gemetar. Dia asistenmu. Tidak, dia yang mengawasiku, benar. Lin Ronan hampir menjadi gila dengan kepala di lengannya. Damar terdiam. Lin Ronan tahu bahwa lelaki tua ini pasti sangat kuat dan menakutkan. Dengan lelaki tua ini yang mengawasinya, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Yang Hua. Lin Ronan putus asa. Dia hanya bisa menerima takdirnya. Sekretaris, Damar berteriak. Direktur Damar, apakah Anda punya perintah? Seorang wanita mengenakan pakaian ol dan kacamata berbingkai hitam berjalan dengan cepat. Pergi, bawa Nona Lin ke tempat tinggalnya dan buat pengaturan untuknya, kata Damar acuh tak acuh. Ya, Direktur Damar, jangan khawatir, Anda sudah siap. Nona Lin, silakan datang ke sini. Wanita itu tersenyum. Lin Ronan berdiri dengan goyah. Wajahnya pucat dan matanya hilang, seolah-olah dia lupa siapa dia. Lin Ronan pergi bersama sekretaris dan lelaki tua itu, sementara Damar duduk di meja menyalakan sebatang rokok dan memikirkan jalan ke depan. Tapi saat ini, tuk tuk tuk, ketukan pintu terdengar lagi. Silakan masuk, Damar berkata dengan tenang. Tapi melihat pintu terbuka, Mahai masuk dengan cepat. Direktur Damar, ada beberapa tamu di sini. Mahai merendahkan suaranya. Siapa? Orang-orang dari keluarga Yanjing Ling. Keluarga Yanjing? Damar menyipitkan matanya, mematikan rokok dan berkata dengan ringan, biarkan mereka masuk. Ya, Mahai dengan hormat mundur sekitar 3 atau 4 menit, kemudian beberapa pria dan wanita berpakaian bagus masuk. Pria dan wanita ini berusia 20-an dan 30-an, semuanya dengan ekspresi serius, mata bangga dan kepala tegak. Ketika mereka memasuki kantor mereka, masih tahu etikat dan membungkuk sedikit ke Damar. Donglin, halo. Semua orang berbicara serempak. Direktur Damar, pertama kali kita bertemu. Namaku Linzi, ini keluarga Yanjing Lin. Pemimpin melangkah maju dan berkata dengan tenang. Linzi, apakah kamu ada hubungannya denganku di sini? Damar bertanya tanpa bangun. Direktur Damar, kami menerima pesan bahwa keluarga Lin saya, Lin Ronan, telah muncul di Jiangsen, tetapi kami mencari di sini sepanjang hari. Tetapi kami tidak dapat menemukan Lin Ronan. Direktur Damar, apakah Anda tahu di mana Lin Ronan? Linzi bertanya dengan suara serak. Lin Ronan? Damar menatapnya dengan ringan. Apakah Anda menanyai saya? Atau apakah Anda menanyai saya? Jika Direktur Damar tahu, tolong beritahu saya segera, kata Linzi. Bagaimana jika aku tidak mengatakannya? Damar bertanya balik. Begitu kata-kata ini keluar, mata beberapa orang tiba-tiba menegang. Selain itu, saya ingat bahwa saya dan keluarga Lin Anda sudah lama sekali bahwa Anda tidak mengizinkan masuk ke Jiangsen tanpa izin. Apakah keluarga Lin Anda lupa? Damar menatap Linzi tanpa ekspresi. Linzi memandang Damar dengan ringan, tetapi dia tidak takut karena kata-kata Damar. Tuan Lin, Jiangsen bukan milik Anda, itu milik negara. Siapa yang tidak bisa masuk ke sini? Bukan Anda yang memiliki keputusan akhir, kata Linzi tidak rendah hati dan sombong. Ya, terlebih lagi jika kamu mengatakan itu, bisakah aku berasumsi bahwa Lin Ronan telah ditangkap olehmu? Linzi bertanya lagi. Damar menatapnya diam-diam, menyalakan rokok lagi dan berkata dengan suara serak. Sepertinya kamu tidak mengerti situasimu saat ini dan sikapmu terhadap keluarga Lin. Tuan Lin, saya tahu bahwa Anda sangat kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa keluarga Lin saya benar-benar takut pada Anda. Alasan mengapa keluarga Lin saya tidak melakukan apa-apa sebenarnya hanya mencoba untuk membentuk aliansi dengan Tuan Lin. Damar Hua, di masa depan Doli, dan sekarang masalah Lin Ronan adalah masalah keluarga Lin saya. Jika Direktur Lin campur tangan pada tingkat ini, itu akan menyentuh garis bawah keluarga Lin saya. Kali ini Heng Zi datang ke sini dan orang tua di klan secara khusus menjelaskannya. Kita harus membawa kembali Lin Ronan dan bagaimanapun caranya. Jika Tuan Lin bersikeras untuk melawan keluarga Lin saya, kata kita hanya bisa menggunakan kekuatan. Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu, Damar berkata tanpa ekspresi. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar ingin membuat hal-hal seperti ini? Linzi mengerutkan kening.
Semua orang memotong satu tangan dan kemudian kembali. Ini adalah pengampunan terakhirku untukmu. Damar berkata dengan suara serak, seolah dia tidak ingin berbicara dengan Lindsay lagi. Namun Lindsay menggelengkan kepalanya dan berbalik sedikit ke samping. Anggota keluarga Lin lainnya juga berbalik ke samping. Damar cukup terkejut dan mendongak. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa di ujung kerumunan berdiri seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah hitam bermata merah. Yintang, lelaki tua itu gelap rongga matanya, cekung, kulitnya pucat dan dia tampak seperti pecandu narkoba. Tetapi napasnya sangat unik. Tapi yang mengejutkan Damar adalah orang ini bisa menyembunyikan auranya begitu banyak. Sedemikian rupa sehingga Damar tidak pernah menyadari keberadaannya. Kapan orang tua itu masuk? Kenapa dia tidak menyadari saat dia masuk? Dan mengapa orang ini berdiri di depannya sekarang? Tetapi ada perasaan bahwa dia akan menghilang kapan saja. Begitu menakjubkan. Ekspresi Damar menjadi serius. Siapa pria ini? Tanyanya dengan suara serak. Tuan Lin seharusnya mendengar nama pria tua itu. Perampok Feng Yu. Tuan Lin tidak tahu, Lindsay berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar bajak laut. Damar mengerutkan kening, wajahnya sangat serius. Sepertinya Dokter Damar telah mendengar tentang lelaki tua ini. Lelaki tua itu memandang Damar dengan ringan. Bagaimana mungkin kamu tidak mendengar nama Kaisar bajak laut? Kaisar bajak laut telah berkecimpung di dunia seni bela diri di domestik selama beberapa dekade. Dia adalah satu-satunya di dunia dan dia yang paling kuat. Kekuatan cahaya yang datang dan pergi tanpa jejak telah mengejutkan dunia. Jika seseorang Lin belum pernah mendengarnya, bukankah itu bodoh? Damar berkata dengan tenang. Jika itu masalahnya, maka kamu juga tahu metode lelaki tua itu. Suara lelaki tua itu menjadi lebih dingin. Tentu saja, aku tahu bahwa Feng Yu pencuri kaisar, tidak pernah mencuri apapun, hanya orang dia mencuri kepala, lengan, dan kaki orang, dan organ dalam orang-orang. Bahkan jika mereka tidak mencuri, mereka sebenarnya membunuh. Bagus, orang akan dirampok dan dibunuh olehmu. Dan caranya brutal, dan semua orang takut. Dengan cara ini, kamu telah mencapai nama kaisar pencurimu. Damar berkata dengan fasih. Ketika kata-kata ini jatuh, Feng Yu mengangguk ringan. Itu bukan orang yang bodoh. Pria itu sedikit mengangguk dan berkata, jika kamu tahu namaku, maka kamu juga harus tahu bahwa Lin Ronan adalah muridku. Dengan patuh serahkan Lin Ronan, jadi aku bisa melepaskanmu. Damar tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar suara itu. Tidak heran Lindsay dan yang lainnya begitu arogan dan berani datang ke sini untuk menjadi liar bersamanya. Perasaan mereka adalah karena mereka mendapat dukungan dari pencuri Feng Yu. Mengapa lelaki tua itu merasa bahwa saya ada di sini? Damar bertanya dengan ringan tanpa rasa takut atau marah. Mereka mengatakan bahwa muridku menunjukkan jejak di Jiangsen. Ada kemungkinan besar untuk bersembunyi di sini. Ini adalah wilayahmu dan muridku pasti ada di tanganmu. Dr. Damar, sejak aku menerima muridku, aku orang tua ini tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama. Saya harap tangan saya tidak akan berlumuran darah lagi hari ini. Bagaimana menurut Anda? Feng Yu menatap Damar dengan dingin. Jadi apakah kamu mengenaliku? Bukan itu masalahnya. Mungkin kamu tidak menangkap muridku. Dan aku merasa bahwa dengan pekerjaan ringan muridku, jika kamu ingin lari, kamu tidak akan bisa mempertahankannya. Feng Yu tiba-tiba berkata. Pertanyaan ini mengejutkan keluarga Lin. Tuan, Lindsay berbisik, tetapi Feng Yu mengabaikannya dan melanjutkannya. Tetapi bahkan jika Anda tidak menangkap murid saya masih ingin meminta seseorang dari Anda. Kenapa? Damar bertanya balik. Karena Jiangsen adalah wilayahmu. Tentu saja, aku harus memintamu untuk meminta seseorang. Tidak masalah jika kamu menangkap muridku atau tidak, aku mencarimu untuk meminta seseorang. Feng Yu berkata dengan bangga. Nada yang mendominasi ini tidak peduli siapa yang mendengarkannya akan marah. Damar secara alami seperti ini. Bagaimana jika saya tidak bisa menyerahkannya? Damar menatapnya dan bertanya. Kalau begitu aku khawatir kepalamu akan diserahkan kepadaku. Feng Yu berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini jatuh, suhu di kantor tiba-tiba turun beberapa derajat. Beberapa anggota keluarga Damar berdiri di sana, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Semua mata terkunci pada tubuh Damar, tapi ragu. Damar marah. Tapi inilah yang ingin dilihat keluarga Lin. Faktanya kedatangan Feng Yu juga merupakan kecelakaan.
Setelah kecelakaan Lin Ronan, keluarga Yu Liu menelpon Feng Yu, tetapi sebelum Feng Yu tiba, Lin Ronan melarikan diri, dan untuk menghindari pelacakan keluarga Lin, dia kehilangan ponselnya. Sehingga Lin Ronan Feng Yu tidak bisa lagi dihubungi. Jadi Feng Yu pergi ke keluarga Lin secara langsung. Kebetulan keluarga Lin juga mengejar Lin Ronan, jadi mereka mengarang serangkaian alasan mengklaim bahwa Lin Ronan hanya melanggar aturan kecil dan tidak akan dihukum berat, dan meminta Feng Yu untuk pergi ke Jiangsen bersama keluarga Lin menemukan keberadaan Lin Ronan. Kedatangan Feng Yu di permukaan adalah untuk meminta seseorang kepada Damar, tetapi sebenarnya itu juga tipuan keluarga Lin untuk Damar. Tujuan keluarga Lin adalah memprovokasi Feng Yu dan Damar, membiarkan keduanya bertarung dan mengambil kesempatan untuk melihat beberapa kekuatan Damar. Bagaimanapun, keluarga Lin telah menerima banyak pesan yang sangat menakutkan tentang Damar baru-baru ini. Sebagian besar informasi telah diidentifikasi sebagai palsu, tetapi beberapa membingungkan dan sulit untuk ditentukan. Oleh karena itu, keluarga Lin juga mengambil kesempatan untuk datang ke Jiangsen untuk mencari tahu. Dalam menghadapi agresivitas Feng Yu, Damar tidak mengatakan apa-apa. Feng Yu berkata tanpa ekspresi, "Ini jam 11 pagi, Dr. Damar, saya akan memberi Anda 3 jam untuk menemukan Ronan. Dengarkan, semakin cepat Anda menemukan Ronan, semakin baik. Jika Anda dapat menemukan Ronan dalam 1 jam, berikan Ronan kepada saya, lalu Anda akan damai. Jika Anda menemukannya dalam 2 jam, saya akan menyiapkan hadiah untuk Anda. Jika Anda menemukannya dalam 3 jam, saya juga akan menyiapkan hadiah yang murah hati. Jika melebihi 3 jam atau tidak menyerahkan atau orang bagi saya, lalu Jiangsen ini saatnya untuk berpindah tangan." Setelah berbicara, Feng Yu berbalik dan bersiap untuk pergi. Keluarga Lin semua tersenyum ringan. Lin Zi juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia membungkuk sedikit ke arah Damar, matanya menggoda, dan dia berbalik untuk pergi. "Berhenti." Pada saat ini Damar di kursi berteriak. Orang berhenti. Feng Yu memandangnya sedikit ke samping. "Sudahkah Anda mengetahuinya?" Damar menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, "Apa yang kamu katakan tadi? Apakah kamu mengancamku?" Keluarga Lin menghela napas sebentar dan Kiki menatap Damar. Tapi ekspresi Damar masih tenang, tapi matanya menjadi lebih dalam. Kantor segera menjadi sangat sunyi, seolah-olah sehelai rambut jatuh ke tanah itu akan membuat suara keras. Saya melihat Feng Yu dengan tangan di belakang punggungnya, menyipitkan mata ke Damar dari sudut matanya, dan berkata lurus, "Ya, ini adalah ancaman. Apakah Anda punya pendapat? Aku tidak suka diancam. Kamu bisa membiasakannya perlahan, atau kamu bisa melakukan beberapa hal bodoh. Tetapi begitu kamu melakukan beberapa hal bodoh, kamu tidak akan menyesal," kata Feng Yu dengan tenang. Arti kata-katanya sangat jelas, dan semua orang mengetahuinya dengan baik. Damar menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata dengan suara serak, "Karena kamu dan aku tidak spekulatif, tidak perlu mengatakan lebih banyak." Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat teleponnya dan menelpon. Apakah kamu akan memanggil semua bawahanmu? Orang tua ini belum memulai membunuh untuk waktu yang lama, jadi mari kita bunuh hari ini, kata Feng Yu masih tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Lin Zi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tuan Lin, jika Anda ingin mengandalkan senjata di tangan Gong Xiun atau Sutian untuk berurusan dengan Tuan Kaisar Pencuri, maka Anda salah besar. Tuan, kecepatan perampok bahkan peluru Anda pun penampilan Yi Guilin dan Pulau Wang Yao yang kuat itu dapat menyebabkan beberapa masalah bagi Tuan Kaisar Bajak Laut. Tetapi sejauh yang saya tahu, mereka semua diusir dari Jiangsen oleh Anda. Oh, kalau keluarga Lin Anda telah banyak menyelidiki saya," kata Damar dengan tenang. "Tuan Lin, dengarkan saja pria tua itu atau yang lain. Saya khawatir kepala Anda akan diambil oleh pria tua itu hari ini," kata Lin Zi dengan suara rendah. Senyum melintas di matanya. Dia berharap Damar akan melawan Kaisar Bajak Laut. Dengan begitu, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu adalah hal yang baik untuk keluarga Lin. "Adapun bawahanmu, jangan minta mereka mati, bukan karena lelaki tua itu berpikir terlalu banyak usaha, tapi darah semut itu," kata Lin Zi lagi. Tetapi begitu kata-kata itu jatuh, telepon terhubung. "Direktur Lin, apakah Anda punya perintah?" Suara serius dan serius Mahai terdengar di telepon.
Segera bubarkan semua orang di markas besar perusahaan Yang Hua dan tutup gedung, dilarang keras bagi siapapun untuk masuk atau meninggalkan gedung. Jika perlu, silahkan bekerja sama dengan departemen terkait untuk memblokir semua area di sekitar gedung. Damar berkata dengan ringan. Ketika orang banyak mendengar suara itu, mereka tercengang. Apa yang sedang dilakukan Damar? Mahai juga tidak bisa memahaminya, tetapi dia tidak ragu-ragu dan segera mendengus. Direktur Lin, saya akan segera mengaturnya dan dalam 10 menit orang-orang di gedung itu akan dievaluasi dengan cepat. Ini baik. Menutup telepon dan meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Orang-orang baru saja pulih. Kamu tidak menelpon seseorang. Lindsay kehilangan suaranya. Siapa yang memberitahumu bahwa ketika aku mengeluarkan ponselku aku akan menelpon seseorang? Damar berdiri perlahan, mengangkat telepon dan mengarahkan layar ke semua orang. Baru kemudian semua orang melihat bahwa hitungan mundur ada di layar ponsel. 10. Apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Lin Yin menyadari ada yang tidak beres dan langsung bertanya. Pecahkan masalahnya, kata Damar. Penyelesaian. Lin Ronan, aku tidak akan menyerahkannya karena semua orang telah mengatakannya. Aku akan membuatnya lebih jelas. Jadi, apakah Anda mencoba memaksa orang tua itu untuk memanggal kepala Anda? Kaisar Bajak Laut menyipitkan mata dan bertanya, tidak ada yang pernah berani memprovokasi orang tua seperti ini. Dokter Damar, Anda benar-benar luar biasa. Menarik. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini di sini. Kaisar Bajak Laut menyipitkan matanya, ekspresinya agak dingin. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kalian pergi dulu. Peng Yu menarik kursi di sebelahnya dan duduk tersenyum. Apa? Lindsay dan yang lainnya tercengang. Tuan, apa maksudmu? Lin Jin berkata dengan keras. Ayo pergi dulu. Saya benar-benar idiot ketika saya sudah tua. Keluarga Lin Anda ingin saya datang ke sini hanya untuk menggunakan tangan saya untuk mengetahui detail Dr. Genius Lin. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa-apa? Peng Yu tertawa kecil. Wajah Lindsay memucat dan dia buru-buru membungkuk. Tuan, Anda terlalu banyak berpikir. Kami jelas tidak bersungguh-sungguh. Karena tidak ada, maka silakan. Tidakkah kamu ingin mencari muridku juga? Kamu tidak bisa membiarkan aku melakukan pekerjaan itu kan? Feng Yu menyipitkan mata pada orang-orang ini. Lindsay dan yang lainnya merasakan tekanan berlipat ganda dan berdiri di tempat satu persatu, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang masih kamu lakukan? Mungkinkah orang tua itu akan memintamu untuk melakukannya? Feng Yu tiba-tiba berteriak. Suara itu penuh dengan ketidaksenangan. Keluarga Lin sangat gugup dalam keputusasaan. Lindsay hanya bisa mendorong anggota keluarga Lin untuk melakukannya. Jika mereka tidak melakukannya lagi, mereka akan menyinggung Kaisar Bajak Laut dan orang-orang ini tidak akan memiliki jalan keluar. Keluarga Lin terpojok, menggertakkan gigi, meraung dan bergegas maju membunuh Damar. Pada titik ini, selain kekuatan, tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. Hanya karena anggota keluarga Lin ini menyerang Damar, bukankah itu bunuh diri? Tetapi melihat bahwa keluarga Lin baru saja mendekat, Damar telah mengangkat telapak tangannya ke udara, membunuhnya dengan energi. Keluarga Lin tidak bisa menahannya sama sekali dan mereka sangat terkejut oleh energi ini sehingga mereka jatuh langsung ke tanah. Tidak bisa bergerak, tapi saat Damar mengangkat tangannya, suara mendesing. Embusan angin tiba-tiba bertiup ke kantor. Lalu aku melihat Feng Yu yang sedang duduk di kursi di sana, tiba-tiba menghilang. Wajah Damar tenggelam. Apakah kamu dipukuli? Tidak peduli siapa itu, saya khawatir Feng Yu tidak akan pernah berharap untuk menggunakan cara tercela seperti itu. Gunakan kehidupan keluarga Lin untuk menciptakan peluang bagi diri Anda sendiri, lalu serang Damar dengan serangan diam-diam. Sebenarnya ini adalah metode yang biasa dilakukan oleh Kaisar Bajak Laut. Karena dia pandai menyerang dan membunuh orang, maka dia memiliki kata mencuri. Damar tiba-tiba melihat ke samping. Segera dia melihat tangan tua Feng Yu yang layu, seperti ranting mendekati lehernya. Dengan kekuatan telapak tangan itu sudah cukup untuk mematahkan leher Damar. Apa? Keluarga Lin juga tercengang. Feng Yu tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba muncul di belakang Damar seperti hantu. Lebih seperti teleportasi. Apakah ini kecepatan yang harus dimiliki seseorang? Ketika mereka bereaksi, mereka sangat gembira dan gemetar karena kegembiraan.
Cakar ini cukup untuk membunuh Damar, tetapi pada saat kritis ini, sebuah suara yang sangat halus keluar. Kemudian dia melihat tangan Feng Yu yang terulur tiba-tiba menyusut kembali dengan tajam dan benar-benar menarik diri. Tubuhnya juga jatuh di samping jendela dari lantai ke lantai, seperti embusan angin, dan wajah tuanya menatap Damar dengan dingin. Apa? Keluarga Lin kehilangan suara mereka. Sudahkah kamu menerimanya? Lindsay berkata dengan enggan. Orang tua, mengapa kamu menerimanya? Itu jelas merupakan kesempatan yang baik untuk membunuh Dr. Damar. Mengapa kamu menyerah begitu saja? Berisik. Feng Yu menampar Lindsay dengan backhandnya. Terkunci, tubuh Lindsay segera naik ke udara dan berputar 360 derajat dan akhirnya jatuh keras ke tanah. Orang-orang bergegas untuk melihat. Saya melihat separuh wajah, retak gigi dan mulutnya berserakan. Semua darah dan seluruh orang pusing dan hampir tidak sadarkan diri. Ini adalah kekuatan tamparan Feng Yu. Betapa menakutkannya. Keluarga Lin gemetar, beraninya mereka berbicara. Kamu bajingan yang tidak lelah, yang tidak lebih dari semut. Bagaimana kamu tahu duel antara tuan? Saat aku menembak barusan, Lin Senyi sudah bereaksi meskipun dia tidak bisa menahan serangan atau menghindar. Dia bisa lakukan menembakkan jarum perak. Kita ngopi dulu guys ya. Memaksa saya untuk melakukannya. Jika saya dengan paksa memutar leher Dr. Genius Lin, sekarang saya juga akan diracuni dan mati. Saya Feng Yu tidak mengerti racun, jadi bagaimana saya bisa sama dengan racun Dr. Genius Lin? Feng Yu berkata tanpa ekspresi. Kerumunan tiba-tiba menyadari perasaan adalah jarum perak Damar untuk memaksanya Feng Yu kembali. Hanya saja dalam keadaan itu Damar masih bisa melepaskan jarum perak. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana pemuda ini bisa begitu menakutkan? Dr. Damar, keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Aku mengaguminya. Feng Yu berkata dengan acuh tak acuh. Untuk menenangkan hadiah pekerjaan ringan pria itu juga luar biasa. Damar berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Sepertinya aku bersenang-senang hari ini. Biarkan aku bertemu denganmu lagi. Feng Yu berteriak dan sosoknya bergerak lagi, berubah menjadi angin kencang dan bergegas menuju Damar. Pada saat itu garis pandang Damar tidak dapat secara langsung menangkap sosok Feng Yu, seolah-olah dia telah kehilangan di kantor. Tetapi Damar dapat merasakan kehadiran pihak lain karena ada niat membunuh yang mengerikan di sekitarnya. Niat membunuh ini seperti ular berbisa yang bersembunyi di semak-semak sekitarnya. Setiap saat ia akan tiba-tiba melompat keluar dan menusukkan taringnya ke tubuh Damar. Tidak, jika kebuntuan ini berlanjut, Damar pasti akan kalah. Kecepatannya tidak bisa mengimbangi lawan. Begitu lawan menemukan kekurangan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mata Damar menjadi dingin dan dia mengayunkan jarum perak secara langsung dan menusuk ke sekeliling. Kibas-kibas, jarum perak seperti bintang jatuh menembak ke arah sekitar dengan 5 jari Damar. Meskipun kecepatan Feng Yu sangat menakutkan, dia tidak bisa menangani jarum perak ini. Selain itu, dia takut dengan keterampilan medis Damar dan khawatir bahwa jarum perak akan diracuni. Jadi dia tidak berani mengambilnya sama sekali dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Namun meski begitu, sulit bagi Damar untuk menangkap Feng Yu dalam gerakan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Damar tiba-tiba melompat. Keluarga Damar mundur ke tepi gerbang. Semuanya terkejut bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Damar. Tapi dia melihat Damar tiba-tiba meraih langit-langit dengan satu tangan dan kemudian dengan kasar menarik seluruh langit-langit ke bawah. Wah, langit-langitnya jatuh, dihancurkan secara langsung. Feng Yu yang bergerak dengan kecepatan tinggi segera mundur tanpa sadar untuk menghindari langit-langit yang runtuh. Namun tindakannya memberi Damar wawasan. Dengan tatapan dingin di matanya, dia langsung melaju dengan kecepatan penuh, menjatuhkan semua benda di depannya dan bergegas menuju Feng Yu seperti banteng. Feng Yu mengerutkan kening dan hanya melihat ke atas. Tangan Damar terentang seperti penjepit besi.
mengunci lehernya erat-erat dan menekannya di dinding. Di dinding tembok itu tiba-tiba runtuh. Kantor itu berdebu dan berantakan. Lindsay dan keluarga Lin lainnya buru-buru mundur ke pintu. Bertarung dengan kekuatan di luar kemampuan mereka dalam tingkat konferensi ini, mereka hanya akan mati ketika mereka naik. Tapi yang mengejutkan mereka adalah mengapa bahkan pencuri yang bermartabat Feng Yu tidak bisa memanfaatkan Lin Shenyi. Dokter jenius Lin terlalu menakutkan, bukan? Dia sangat muda. Orang-orang tidak berani mengambil napas dan menatap Damar. Tangannya yang seperti baja sudah menjepit orang di leher Feng Yu. Leher yang kering rusak oleh tangan besi dan wajah tua kurus Feng Yu segera memerah. Tapi mereka tidak panik. Sebaliknya wajah acuh tak acuh dan ekspresinya membuat wajah yang memerah sangat aneh. Damar mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini dia tidak terlalu peduli dan langsung mengangkat tinjunya dan menabrak Feng Yu, berniat untuk membuka kepalanya. Tetapi pada saat tinjunya menghancurkan masa lalu, panggilan Feng Yu di tangannya tiba-tiba menghilang. Damar bisa dengan jelas merasakan perasaan licin seperti los di telapak tangannya. Dan kemudian Feng Yu menghilang. Teknik pengecilan tulang. Menyadari perasaan ini, Damar segera menyadari alasan, dan pada saat yang sama dia juga mengerti bahwa dia telah menyerang rencana King Yu. Dia sengaja membiarkan dirinya meraih lehernya dan kemudian menggunakan teknik pengecilan tulang untuk membebaskan diri dan kemudian melawan. Dengan jarak yang begitu dekat dan serangan yang tak terduga, Damar tidak mungkin untuk membebaskan diri. Seperti yang diperkirakan, ledakan, Damar menampar telapak tangan langsung di belakang. Feng Yu sudah berdiri di belakang Damar. Gelombang udara yang mampu merobek baja meledak dari telapak tangan dan semua puing di sekitarnya hancur oleh gelombang udara ini. Menunjukkan kengerian gelombang udara ini, hanya Damar tidak bergerak sama sekali. Mata Feng Yu menunjukkan keterkejutan. Tubuh astral bawaan, serunya ledakan. Tinju Damar tidak lambat, dia terbalik dengan tiba-tiba dan memukulnya langsung. Ledakan, sinar udara di tinju meletus seperti pelangi panjang langsung menembus kaca. Temper di depan meledak keluar dari gedung dan mencapai langit. Pukulan mengerikan itu kosong berkedip oleh Feng Yu. Kecepatannya terlalu cepat. Meskipun kecepatan Damar sangat cepat, bagaimana sebagai perbandingan itu masih selangkah di belakang. Damar mengerutkan kening dan membuang muka, tapi melihat Feng Yu muncul di dekat jendela, dia sedikit tersentak dan menatap Damar dengan sungguh-sungguh. Aku tidak menyangka kamu begitu muda, tapi kamu memiliki kekuatan seperti itu, dan kamu memiliki tubuh bawaan, berdua. Rumor itu memang benar, Dr. Damar, kamu benar-benar jenius di dunia. Feng Yu berkata dengan suara serak. Kamu juga sangat baik, kamu pantas menjadi raja bajak laut. Kecepatan dan reaksimu di seluruh negeri harus disebanding denganmu. Orang tua ini sangat terampil, tetapi dia telah terlatih keras sejak dia berusia 5 tahun. Sampai sekarang dia telah bertarung denganmu selama beberapa dekade, tetapi tidak memanfaatkannya. Apa yang bisa dibanggakan? Feng Yu berkata dengan kosong. Ekspresi itu berkata terlebih lagi, kamu memiliki tubuh bawaan. Aku ingin menghancurkan tubuh emasmu dan membunuhmu. Itu sangat sulit. Tampaknya pertempuran hari ini jauh lebih mudah daripada yang dibayangkan. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jika kamu ingin bertarung lagi, lakukanlah. Damar berkata dengan tenang. Dia telah mengumpulkan energinya dan siap untuk menyerang lagi. Dia memiliki tubuh astral bawaan untuk melindunginya, dan dia tidak memiliki keraguan dalam menyerang dan membunuh. Dia tidak perlu peduli dengan serangan Feng Yu selama sekali. Meskipun kecepatan Feng Yu keterlaluan, kekuatan dan kehancurannya tidak signifikan. Feng Yu jelas tahu ini, tetapi dia sangat percaya bahwa bahkan gangster bawaan memiliki kekurangan, dan dia hanya perlu menunggu kesempatan. Merebut kelemahan lawan dan mengalahkan Damar itu tidak akan sulit. Kalau tidak, jika dia melarikan diri seperti ini, reputasinya sebagai kaisar pencuri akan benar-benar hilang. Saat Damar mendekat, tinju dan kakinya menari dengan keras dan energinya lebih seperti badai yang beriak di sekitar Feng Yu, seperti pisau memotong tangan dan kakinya untuk membatasi gerakannya.
Tapi serangan seperti badai ini tidak bisa sepenuhnya menahan Peng Yu. Dia masih seperti hantu, menghindari setiap serangan dan pembunuhan damar seperti teleportasi. Damar Kong memiliki kekuatan kekerasan, tapi dia tidak bisa menyentuh setelah dari rambut Peng Yu. Sebaliknya, saat serangkaian damar menjadi semakin ganas, dia sendiri mulai terengah-engah. Peng Yu menghindar dengan santai, terlihat sangat santai. Wajahnya tidak memerah atau terengah-engah, dan bahkan semangat seluruh tubuhnya tidak banyak berfluktuasi. Jika ini terus berlanjut, kekuatan fisik Lin Xinyi pasti akan habis. Jika dia tidak bisa mempertahankan fisik bawaannya, dia pasti akan kalah. Mata Lin Zi menjadi cerah dan dia tidak bisa menahan tawa. Haha, aku akan menang. Mungkinkah Kaisar Pencuri akan mengambil kepala Dr. Damar hari ini? Ini adalah peristiwa besar yang membahagiakan bagi keluarga Lin saya. Bagaimanapun dengan cara ini itu akan menyelamatkan bencana besar. Bencananya tidak terlalu buruk. Jika keluarga Lin saya melakukan yang terbaik, mengapa saya harus takut pada Dr. Damar? Terlebih lagi, keluarga Lin saya juga berharap untuk menangkap orang ini. Tetapi karena orang ini sangat keras kepala, itu tidak terjadi. Penting untuk membunuhnya. Anggota keluarga Lin cukup bersemangat ketika mereka mendiskusikan buku-buku itu. Adegan konfrontasi di tempat itu sangat panas. Sebagian besar barang di kantor telah hancur berkeping-keping dan seluruh dinding runtuh. Untungnya ini adalah lantai paling atas, jadi gedung itu tidak akan runtuh. Jika tidak, seluruh bangunan di Yanghua mungkin akan runtuh. Setelah lebih dari 4 menit, Damar berhenti. Dia terengah-engah, wajahnya dipenuhi keringat dan dia tidak bisa berdiri diam. Adapun Peng Yu, dia menatap Damar diam-diam dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Kamu kalah, dia berkata dengan tenang. Aku tidak menyangka kekuatan fisikmu begitu tak tertahankan. Kamu telah menghabiskan kekuatanmu dalam waktu yang begitu singkat. Aku punya sedikit keraguan bahwa kekuatanmu begitu menakutkan, bukan? Dipinjam obat-obatan. Damar menggelengkan kepalanya terengah-engah dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Kekuatan fisikku tidak habis oleh pukulan dan tendangan ini. Sebenarnya bukan aku yang kalah, tapi kamu yang kalah. Peng Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan pernah berpikir dia salah dengar. Tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan melihat sekeliling dengan cepat. Namun dia melihat bahwa sebagian besar dinding di sekitarnya telah hancur dan langit-langit hilang. Dia bahkan bisa melihat pemandangan di atap dari kantor ini begitu kosong. Tapi entah kenapa dia merasa tercekik, seolah-olah dirinya saat ini terkunci dalam sangkar. Tidak baik, tiba-tiba Peng Yu berseru dan tiba-tiba bereaksi. Peng Yu, kamu tidak bisa melarikan diri. Damar berkata dengan suara serak, lalu perlahan mengangkat telapak tangannya. Baru kemudian dia melihat sejumlah besar gas seperti benang sutra meluap dari ujung jarinya. Gas-gas ini menyebar seperti depi, menyebarkan bunga seolah-olah menghamburkan sesuatu. Apa itu? Keluarga Lin sangat bingung. Lin Zi juga menatap hingga ia melihat apa yang ada di hadapannya. Lihat ke depan, seru Lin Henzi. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa cahaya kecil muncul dalam jarak 10 meter dari mata mereka. Itu jarum perak, mungkinkah itu? Lin Zi juga bereaksi dan buru-buru menatap ke kiri dan ke kanan, hanya untuk menemukan bahwa ada lebih dari satu jarum perak dan ada jarum perak di sekitar rumah, disusun seperti dinding. Mereka telah mengelilinginya. Seluruh lantai sudah berakhir. Sudah berakhir. Lin Zi menggigil, giginya bergemelutuk. Kakak Henzi, apa yang kamu bicarakan? Orang di sampingnya berkata dengan gemetar. Aku kalah, Peng Yu kalah. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara Henzi, Dr. Genius Lin itu sudah kekalahan. Saya tidak berpikir dia memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang saya takut jika saya pergi untuk bertarung dengannya. Dia tidak akan bisa menandingi. Bagaimana bisa dia bertarung melawan Kaisar Bajak Laut? Aku khawatir Kaisar Bajak Pencuri menggerakkan jarinya. Dia akan bisa memenggal kepala Lin Xinyi.
Kamu tidak bisa kalah, keluarga Lin berseru. Tidak, Feng Yu kalah. Perhatikan baik-baik di depanmu. Linzi bergemetar. Semua orang buru-buru melebarkan mata mereka. Setelah beberapa saat mereka akhirnya melihat jarum perak bergantung di depan mereka setipis rambut. Apa? Semua orang tercengang. Seluruh lantai kini telah menjadi sangkar yang ditenun dengan jarum perak. Tak terlihat, Feng Yu telah jatuh ke dalam guci seperti dinding di talenan damar yang dapat disembelih secara sewenang-wenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Yu juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, menatap ke sekelilingnya dan berkata, tidak heran tinju dan kakimu tampak ganas dan mematikan. Tetapi kamu benar-benar mengatur jarum perak ini untukku kan? Ya, Damar mengangguk, sama sekali tidak mungkin bagiku untuk mengalahkanmu dalam hal kecepatan. Karena aku tidak bisa mengalahkanmu dalam hal ini, maka terus mengikuti jalan ini hanya akan menghasilkan akhir yang buruk. Jadi aku hanya bisa memulai dari yang lain. Aku pikir cara paling efektif untuk menahan kecepatan adalah dengan menyegel tempat di mana kamu bisa melarikan diri. Jadi aku mengambil kesempatan untuk menyegel tempat ini sepenuhnya. Meskipun kecepatanmu cepat, jika tidak ada ruang bagimu untuk bergerak, tidak peduli seberapa cepat kecepatanmu, apa gunanya? Setelah berbicara, Damar menggerakkan jarinya sedikit. Jadi bagi yang belum paham, kayak gini nih, ruangan itu diisi dengan jarum perak yang sebesar rambut guys ya. Jadi si Feng Yu ini tidak akan bisa bergerak sama sekali, karena jika dia bergerak, dia akan terkena jarum perak itu. Oke, lanjut. Semua jarum perak bergetar dan bergerak ke arah mereka berdua sedikit demi sedikit, secara bertahap menekan ruang di mana mereka bisa bergerak. Suara renyah yang dilepaskan saat jarum perak bergetar semua lonceng iblis bergema di telinga Feng Yu. Wajah Feng Yu menegang dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tetapi ada jarum perak yang tak terhitung jumlahnya yang secara bertahap mendekat, di mana dia bisa mundur. Itu ceroboh. Feng Yu menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang perlu dikatakan, Senior Feng. Jika kamu ingin membunuhku hari ini, aku akan membunuhmu. Kamu tidak boleh membenciku kan? Damar berkata dengan tenang. Apa yang harus dibenci tentang ini? Mungkinkah aku membunuhmu dan kamu masih harus berterima kasih padaku? Kalau begitu aku akan meremehkanmu. Tapi jangan berpuas diri. Jika aku, Feng Yu, mati karena cara ini, itu akan terlalu banyak, terlalu sia-sia untuk menjadi terkenal. Feng Yu mendengus dingin. Trik apa lagi yang dimiliki Senior Feng? Kata Damar. Feng Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, meraih meja di sebelahnya dan melemparkannya ke dinding jarum perak di sana. Ledakan. Meja itu langsung diikat ke sarang lebah dan jarum perak yang tajam menusuk meja seperti tahu. Ketika meja itu jatuh ke tanah, itu benar-benar hancur. Itu ratusan kali lebih tajam dari pisau. Anggota keluarga Lin di luar melihat kulit kepala mereka mati rasa dan gigi mereka bergemeletuk. Jika orang melewati ini, lalu apa? Bagaimana kekuatan jarum perak saya tidak buruk kan? Senior Feng, apakah Anda ingin mencobanya? Damar dengan tenang berkata, terus mendesak jarum perak di sekitarnya untuk mengompres lebih jauh. Ekspresi Feng Yu menjadi tegang, matanya dingin dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun kamu merencanakan dengan hati-hati, ada satu hal yang sepertinya kamu lewatkan. Di mana? Damar bertanya dengan ringan. Itu di sini. Murid Feng Yu tiba-tiba menatap dan seluruh orang langsung bergegas menuju Damar. Apakah kamu bekerja keras? Damar tidak takut sama sekali. Dia berteriak dan menghancurkan Siang Feng Yu dengan satu pukulan. Meskipun Damar lemah secara fisik saat ini, dia masih memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Menghadapi kekuatan secara paksa, Feng Yu jelas bukan lawan. Tetapi saat tinjunya hancur, Feng Yu masih tidak memiliki untuk bertarung. Tetapi segera mengelak, berputar di belakang Damar dan memeluk Damar dengan kedua tangannya. Dan kemudian dengan putus asa melemparkan Damar ke dinding jarum itu. Feng Yu sebenarnya ingin menggunakan Damar sebagai perisai
untuk menembus dinding jarum yang menakutkan ini. Tapi dia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kekuatan Damar tidak banyak, bukan berarti dia bisa mengguncangnya. Peng Yu mencoba yang terbaik tetapi hanya bisa mendorong Damar sedikit. Jarak tidak cukup baginya untuk menyentuh dinding jarum. Dan Damar tidak sopan, dia mendengus dan mempercepat kontraksi. Dinding jarum berniat untuk menusuk Peng Yu secara langsung. Tapi pada saat ini ledakan, Peng Yu tiba-tiba menghancurkan tanah di bawah kakinya dan jatuh langsung ke lapisan bawah. Mata Damar menegang dan dia segera mendesak jarum perak untuk menusuk. Engah-engah, lusinan jarum perak menembus lengan Peng Yu tepat waktu. Tapi jarum perak yang tersisa masih tidak bisa mengikuti kecepatannya. Peng Yu berdarah dari kedua lengan dan melarikan diri dari jarum perak. Dan Damar juga berhenti, tapi dia melihat Peng Yu menatap Damar melalui lubang besar di lantai. Senior benar-benar baik hati, meskipun saya telah mengelilingi lingkungan dengan jarum perak, tidak mungkin untuk meletakkan dinding jarum di tanah di bawah kaki saya, kecuali saya bahkan tidak menginginkan pijakan saya sendiri. Dan Anda sepertinya itu sengit. Dia berpura-pura menggunakanku sebagai perisai untuk bergegas keluar dari dinding jarum. Tapi dia sebenarnya berencana untuk menerobos tanah tempat aku berdiri untuk melarikan diri. Dari sangkar jarum perak, kekaguman, kata Damar dengan senyum. Tapi meskipun begitu, aku masih terluka olehmu. Dokter Damar, kali ini hanya kebetulan, kekuatanmu luar biasa. Peng Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melanjutkannya, kata Damar. Tidak, aku tertembak, mungkin diracun. Bagaimana kita bisa bertarung lagi? Jangan khawatir, jarum perak ini tidak beracun. Damar berkata dengan tenang. Jika aku menggunakan racun untuk kamu, pasti sudah diracuni. Ketika Peng Yu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa artinya ini? Bagaimana mungkin Peng Yu tidak mendengarnya? Sepertinya tanganmu masih tersisa. Peng Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya saya menggunakan jarum, bukan racun. Para pemula harus tahu bahwa saya adalah seorang praktisi medis, kata Damar dengan tenang. Peng Yu menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk berat. Ini benar-benar gelombang belakang sungai Yangtze yang mendorong gelombang depan. Aku semakin tua, dunia ini milikmu. Dia menghela napas sedikit. Senior, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kekuatanmu masih di luar jangkauan banyak orang. Dan untuk saat ini aku tidak bisa membuatmu kan. Damar berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah kalah, aku terluka, dan kamu masih utuh. Tidak ada gunanya terus bertarung. Aku harus pergi, kata Peng Yu. Damar tidak mengatakan sepatah kata pun. Peng Yu hendak pergi, tapi dia tidak bisa menahannya. Inilah sebabnya mengapa Damar menghormati Peng Yu. Kekuatan orang ini berada di luar kendalinya. Sebelum Anda pergi, Dokter Damar, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Peng Yu ragu-ragu dan berkata dengan suara serak, apa masalahnya? Senior, tapi itu tidak masalah. Aku ingin tahu apa keahlianmu, di mana sebenarnya gurumu? Peng Yu bertanya dengan tatapan dia tajam. Menguasai. Damar terkejut lalu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Saya tidak punya guru. Tidak ada guru. Bagaimana mungkin? Dokter Damar, jika Anda tidak memiliki bimbingan orang yang kuat, bagaimana Anda bisa mempelajari? Peng Yu sedikit marah. Saya harus mengakui bahwa pencapaian Anda saat ini memang benar-benar di luar jangkauan banyak orang sepanjang hidup mereka, tetapi orang tidak boleh melupakan akar mereka. Dan guru yang mengajarkan karma seperti orang tua, bagaimana mereka bisa meninggalkan mereka? Sepertinya senior itu tidak mempercayaiku lagi. Damar terlalu malas untuk menjelaskan. Peng Yu mengerut kening. Apa? Mungkinkah kamu benar-benar tidak memiliki guru? Seseorang telah menunjukkan, tapi itu tidak lama. Jika kamu benar-benar ingin mengatakannya, maka itu adalah guruku. Siapa yang mengarahkanmu? Lembah Miao Xiao. Orang tua Miao Xiao. Tuan tua Miao Xiao. Oh, Dokter Damar, jangan bohongi saya. Saya juga telah berhubungan dengan Miao Xiao tua. Keterampilan aku puntur dan medisnya tidak sebaik milik Anda. Jadi bagaimana saya bisa menunjukkan Anda? Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda harus bertanya kepada guru saya, Tuan tua adalah salah satu saya. Dan ada beberapa lainnya, kata Damar fasih, tanpa menyembunyikan apapun. Dia sangat menghormati orang-orang ini. Bagaimanapun mereka telah memecahkan keraguan mereka sendiri. Jika mereka harus membicarakannya, mereka memang gurunya. Namun Peng Yu berteriak dengan marah.
Bagaimana orang-orang yang tidak disebutkan namanya ini menjadi mentormu? Mereka tidak pantas mendapatkannya. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Melihat ini, Damar bingung. Feng senior, apa maksudmu? Tapi melihat Feng Yu tiba-tiba melompat dari lubang bawah dan berdiri di depan Damar. Sangat terkejut dan sangat waspada. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Feng Yu. Tetapi melihat Feng Yu mengambil beberapa langkah ke depan, murid itu tampaknya menyembunyikan api dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dokter Damarsen, izinkan saya bertanya, bagaimana teknik gerakan saya lebih dari Anda? Generasi muda tidak mencapainya. Berapa banyak orang di dunia yang bisa menandingi kecepatanku? Aku khawatir tidak ada yang bisa membandingkannya. Oke, karena itu masalahnya, maka saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin mempelajari keterampilan saya?" Feng Yu bertanya dengan napas. Apa? Damar tercengang. Tetapi melihat kegembiraan Feng Yu yang tiba-tiba, dia dengan cepat berkata, "Dokter Senlin, selama Anda bersedia memanggil saya guru sekarang, saya berjanji untuk memberikan keterampilan ini kepada Anda tanpa syarat. Bagaimana? Apakah Anda bersedia? Apakah Anda bersedia?" Dia terus bertanya dan nadanya tidak terkendali. Pikiran Damar menjadi kosong dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. "Ini, Senior Feng, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak mau? Bahkan badut tak dikenal yang melompat entah dari mana bisa menjadi mentormu. Kenapa aku tidak bisa, Feng Yu?" Feng Yu menjadi cemas dan berkata berulang kali, "Katakan padaku, katakan semuanya. Selama kamu adalah muridku yang baik, aku akan memenuhi semua persyaratan untukmu." Ini Damar tidak tahu harus berkata apa, dan keluarga Lin di sini benar-benar terpana. Situasinya tidak sebagus pagi. Linzi sadar kembali, berseru dengan cemas dan berbalik untuk lari. Mata Feng Yu menjadi dingin dan bersenandung. "Kalian dari keluarga Lin, beraninya kamu menyakiti muridku? Pergi." Setelah berbicara, orang itu berubah menjadi embusan angin dan bergegas keluar dari kantor, dalam sekejap menangkap Linzi dan yang lainnya dan melemparkannya ke depan Damar. "Murid yang baik, katakan padaku apa yang akan kamu lakukan dengan orang-orang ini?" Feng Yu berkata dengan keras. "Murid yang baik," Damar mengerutkan kening. "Senior Feng, aku tidak mengatakan aku ingin memujamu sebagai guru. Tolong hormati dirimu sendiri. Apa yang kamu bicarakan?" Feng Yu tidak senang dan mendengus dingin. "Pekerjaan ringan dan teknik tubuh saya tidak ada bandingannya di dunia dan tidak ada yang bisa menandinginya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meminta saya untuk menjadi seperti itu, guruku, tapi aku tidak mengizinkannya. Melihat bakatmu sangat luar biasa sehingga kamu tidak tega menyia-nyiakannya. Itu sebabnya kamu diterima sebagai murid dan kamu ingin mengajarkan segalanya. Bagaimana kamu bisa menolak?" "Feng Yu senior, saya tidak terlalu tertarik dengan seni bela diri seperti teknik gerakan ringan. Anda harus mengerti bahwa saya adalah seorang dokter terlebih dahulu," kata Damar ringan. "Kamu benar-benar tidak mau?" Mata Feng Yu melebar. "Senior, saya tidak punya banyak waktu untuk belajar olahraga ringan apapun. Tapi kau membunuh muridku. Muridku sebelum tentu di Jiangsen jadi kau harus membayarku magang." Feng Yu ragu-ragu menggertakkan giginya. Damar segera terkejut. Dia berpikir bahwa Feng Yu adalah semacam ahli di dunia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Ini benar-benar tidak tahu malu dan tergantung pada Damar. "Feng senior, apa maksud dengan itu? Jangan banyak bicara. Wah, kamu bisa jadi muridku atau aku. Jika kita ingin bertarung, kita bisa melanjutkannya," Damar berkata dengan tenang. Wajah Feng Yu sedikit berubah. Dia sangat ingin bertarung, tetapi dia benar-benar tidak bisa membantu Damar, meskipun Damar juga tidak bisa membantunya. "Kamu adalah muridku, bagaimana aku bisa bertarung denganmu?" Feng Yu tersipu dan setelah beberapa saat dia mengeluarkan kalimat seperti itu. Tampaknya Feng Yu sangat ingin menjadi tuan Damar. Damar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak tahu mengapa Feng Yu sangat ingin menerima murid-muridnya, tetapi dia tidak tertarik. "Feng senior, karena kamu tidak ingin bertarung, mari kita istirahat sebentar. Aku harus meminta seseorang untuk membersihkan di sini," Damar berkata dengan acuh tak acuh dan berjalan menuju Linzi dan yang lainnya. Wajah Linzi pucat dan mereka mundur dan menggigil menatap Damar yang datang ketakutan. "Tuan Lin, kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Linzi menelan ludahnya dan bertanya dengan suara rendah. "Keluarga Lin membawa senior Feng ke sini untuk membunuhku, kan?"
Damar bertanya dengan tenang. Itu masalah antara kamu dan Kaisar Bajak Laut, senior. Keluarga Lin kami tidak dapat mengendalikan Kaisar Bajak Laut, senior. Linzi berbisik, tujuan utama kami adalah menemukan Lin Ronan. Tetapi jika saya kalah dari senior Feng, saya khawatir saya mati sekarang. Bencana yang tidak beralasan ini disebabkan oleh keluarga Lin Anda. Jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Damar menggelengkan kepalanya, matanya dingin. Tuan Lin, ini kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Ini adalah keputusan orang-orang di klan. Kami hanya mengikuti perintah, kata Linzi buru-buru. Aku tidak peduli tentang ini. Yang aku pedulikan adalah keluarga Linmu telah menyerangku. Damar menepuk pundaknya dan berkata dengan tenang, tapi jangan terlalu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu tidak akan khawatir tentang hidupmu. Nyata. Keluarga Lin langsung sangat gembira. Tersedia di detik berikutnya Damar berbicara lagi. Tinggalkan tangan masing-masing dan kembali. Apa? Wajah semua orang berubah ngeri. Lin, Tuan Lin, ini apa? Apakah kamu tidak mau? Damar berkata dengan ringan. Jika tidak berhasil maka ubahlah. Kamu dapat memilih sendiri. Pilihan sendiri. Pilih apa? Pilih bagianmu. Damar berkata dengan suara serak. Orang-orang benar ketakutan. Komponen, apa maksudmu? Mereka secara alami sangat sadar. Jika mereka tidak kekurangan lengan dan kaki hari ini, mereka pasti tidak akan bisa keluar dari gedung Yang Hua. Saudara Hengji, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak, aku tidak ingin mematahkan tanganku. Aku tidak menginginkannya. Wow, beberapa anggota keluarga muda Lin berteriak ketakutan. Linzi menggertakkan giginya dan bersujud kepada Feng Yu di sana dan berteriak, Kaisar pencuri senior, tolong tunjukkan kebaikan dan selamatkan kami. Menyelamatkanmu? Kamu ingin menyakiti muridku. Aku tidak sabar untuk mencabik-cabikmu. Apakah kamu masih ingin aku menyelamatkanmu? Mimpi bodoh. Feng Yu mengayunkan tangannya dan berkata dengan dingin. Linzi hampir muntah darah ketika mendengar suara itu. Itu jelas tangan beracun Feng Yu melawan Damar, tapi sekarang dia telah memunggungi keluarga Lin. Terlebih lagi orang ini, Dr. Damar, tidak berencana untuk menjadikannya murid sama sekali. Tetapi dia adalah tuannya. Linzi belum pernah melihat orang yang begitu berani. Tapi sekarang dia tidak ada hubungannya. Jika dia ingin bertahan hidup pada saat ini, Anda hanya dapat memiliki keberanian seorang pria kuat untuk mematahkan pergelangan tangannya. Dr. Lin, saya potong tangan saya. Linzi berkata dengan suara serak. Kalau begitu, mari kita lakukan, kata Damar dengan tenang. Linzi menggertakkan gigi, ekspresinya muram dan matanya penuh dengan kemuraman dan keganasan. Keluarga Lin mengirimnya ke sini untuk membuktikan bahwa dia agak mampu. Pada saat ini, dia juga memiliki keberanian. Seperti yang diprediksikan. Linzi meraih sepotong pecahan kaca di tanah dan mengeluarkan geraman rendah dan dengan keras memotong ke pergelangan tangan kirinya. Pergelangan tangan dipotong, darah berceceran. Apa? Keluarga Lin di sekitarnya berteriak ketakutan. Linzi menggigil kesakitan dan dia mencengkram tangannya dan terputus dengan erat. Wajahnya pucat dan dia berkeringat dingin terus mengalir dari wajahnya. Direktur Lin, bisakah saya pergi sekarang? Linzi menggertakkan giginya dan bertanya. Oke, Damar berkata dengan tenang. Linzi berdiri dengan gemetar, tetapi ketakutan sebelumnya tidak lagi ada di matanya, digantikan oleh kebencian dan kengerian yang kenal. Keluarga Lin akan mengingat penghinaan ini, katanya dengan tajam. Berbalik untuk pergi. Tunggu, Damar tiba-tiba berteriak. Linzi berhenti. Saran apa yang dimiliki Damar? Tidak ada saran. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Apa? Saya tidak pernah melupakan penghinaan dan hutang keluarga Lin kepada saya, kata Damar dengan tenang. Linzi tercengang, ekspresinya terkejut melintas di matanya. Apa artinya? Keluarga Lin, kapan mereka berhutang pada Damar? Damar yang dipermalukan. Dia tidak bisa memahaminya, tetapi tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Linzi tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan meninggalkan Yang Hua.
Adapun keluarga Lin lainnya, mereka juga mematahkan pergelangan tangan mereka dan pergi dengan tangisan. Adegan ini sangat berdarah, tapi itu akan segera berakhir. Damar bisa saja membunuh semua orang ini, tetapi membunuh semua orang ini tidak masuk akal. Membiarkan mereka kembali terluka benar-benar dapat mengejutkan keluarga Lin. Apalagi sekarang Feng Yu juga berada di pihak Damar. Keluarga Lin tidak berani bertindak sembarangan. Damar menghela napas dan bersiap untuk pergi. Magang, kemana kamu akan pergi? Feng Yu memanggil. Feng senior, aku berkata, aku tidak berjanji untuk menjadi muridmu. Damar tampak tak berdaya. Murid yang baik seperti yang saya katakan, saya akan mengajari Anda semua uang saya. Anda akan menjadi keturunan kekuatan dari Kaisar Bajak Laut. Saya berjanji, Feng Yu berkata dengan tergesa-gesa. Tapi Damar terlalu malas untuk memperhatikannya dan langsung meninggalkan Yang Hua. Magang murid yang baik. Feng Yu buru-buru mengikuti, tapi setelah beberapa langkah dia tiba-tiba mencium sesuatu dan berbisik, "Ronan." Damar yang hendak pergi berhenti dan melihat ke samping. Feng Yu berdiri di samping kantor seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia menggerakkan hidungnya dan menatap sekeliling, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Setelah beberapa saat dia berjalan ke sudut pintu, mengambil sehelai rambut yang jatuh di sudut dan tersenyum ringan. Murid yang baik, dapatkah Anda menjelaskan ini kepada saya? Apa ini? Damar bingung. Rambut adik perempuanmu, Lin Ronan. Feng Yu tertawa. Tuan, kakak, serius, bukankah dia seharusnya menjadi kakak perempuan? Dan Anda berani menyimpulkan bahwa ini Lin Ronan hanya berdasarkan sehelai rambut yang jatuh ke tanah. Ini terlalu terburu-buru. Feng senior, aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Aku sangat sibuk. Damar menggelengkan kepalanya, jelas tidak mempercayainya. Kau pikir aku membodohimu? Apakah kamu ingin membuktikannya? Mengapa ini adalah rambut Lin Ronan? Damar bertanya dengan baik. Ini sangat sederhana. Itu karena aku membuat tanda pada rambut ini. Aku secara khusus memberikan kepada adik perempuanmu. Lin Ronan, rambut ini memiliki bau khusus. Aku mencium baunya dan menemukannya. Aku memberi Lin Ronan, tahu Ronan? Jika ada bahaya, tinggalkan rambut ini sebagai tanda, sehingga guru akan menemukannya. Berdasarkan rambut ini, dan sekarang ini ada di sini, ini akan membuktikan bahwa Ronan bersamamu. Feng Yu menyipitkan mata dan senyumnya.